Selamat pagi. Ya, baik rekan-rekan semua, ini di musim Lebaran. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua sudah dalam kondisi yang suci, lahir dan batin, sehingga kita lebih mantap melangkah untuk masa depan. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan belajar kita. Ini adalah video untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 PPh orang pribadi. Nah, temanya adalah kita menghitung PPh akhir tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang profesinya adalah pekerjaan bebas. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Ya, kita akan masuk ke slide pertama dulu. Nah, baik, karena PPh untuk orang pribadi yang mempunyai profesi sebagai pekerjaan bebas atau mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas, dia hanya bisa mengisi SPT melalui 1770, maka otomatis wajib pajak tersebut, yaitu wajib pajak dengan pekerjaan bebas, sumber penghasilan dari pekerjaan bebas, dia itu harus kita harus belajar juga mengisi SPT 1770. Nah, pembahasan mengenai SPT 1770 sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka teman-teman semua silakan merujuk kepada pertemuan sebelumnya. Tidak ada di video memang, tetapi kita bahas di kelas melalui Zoom ya. Mudah-mudahan rekamannya masih ada. Nah, bedanya apa 1770 untuk usaha atau pekerjaan bebas? Hanya letaknya saja. Jadi kalau usaha itu ada dagang, jasa, industri ya. Kalau pekerjaan bebas itu ditulis di baris itu pekerjaan bebas. Nah, hanya beda di barisnya saja. Tetapi cara penghitungannya itu sama, penggunaan norma juga sama. Baik, mari kita mulai. Apa itu pekerjaan bebas? Ini sudah kita bahas berkali-kali, ini tapi sebagai pengingat silakan dicermati lagi. Intinya pekerjaan bebas itu memang hanya profesi yang ada di daftar ini saja, tidak lebih dari ini. Nah, sementara aturannya seperti itu. Kedepannya mungkin memang perlu diperluas atau dibuat kriteria yang lebih update sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di sini ada tenaga ahli yang melakukan profesi bebas. Jadi ini adalah yang A ini adalah kelompok yang profesional yang biasanya orang kuliahan, punya sertifikat dan sebagainya ya. Ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. Yang kedua ini orang-orang yang punya skill terkait dengan biasanya bidang seni ya. Ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film dan seterusnya. Ada olahragawan dan seterusnya. Ini semua adalah pekerjaan bebas. Jadi berarti selain ini bukan pekerjaan bebas. Nah, oke, coba lihat di sini ada agen asuransi, perantara, agen iklan, penerjemah, peneliti, pengarang, berarti penulis buku juga masuk. Penceramah berarti motivator, ya, moderator, penyuluh dan sebagainya. Nah, mari kita lihat apa contoh-contoh dari profesi pekerjaan bebas dan bukan pekerjaan bebas. Kita lihat biar lebih jelas. Nah, yang pekerjaan bebas dokter praktik, konsultan pajak, notaris. Sebentar, konsultan pajak kalau dia sebenarnya punya sertifikat konsultan pajak tetapi dia memilih menjadi staf di kantor konsultan pajak, maka dia bukan termasuk pekerjaan bebas, dia pegawai. Nah, tetapi kalau konsultan pajak di sini yang dimaksud adalah ya partner berarti pemilik lah ya, sebetulnya pemilik dari kantor konsultan pajak. Nah, kemudian notaris juga sama, dia mungkin ada lulusan kuliahan yang sudah punya sertifikat, punya izin usaha, izin buka praktek, tetapi dia belum buka praktek menjadi kantor notaris, tetapi dia memilih menjadi staf di kantor notaris, maka dia pegawai. Nah, notaris di sini adalah yang dia memang tanda tangan sebagai notaris yang sudah punya izin praktiknya. Partner di kantor akuntan publik, sales promotion girl SPG, gitu ya, agen asuransi, penceramah atau ustadz yang ceramah di mana-mana ya, bukan penceramah di misalkan sebenarnya dia guru di sekolah di SMP ya, itu berarti dia sebenarnya adalah PNS atau
atau pegawai. Kalau penceramah yang ustadz di mana-mana, ya ini masuk ke pekerjaan bebas. Apa yang bukan pekerjaan bebas? Contohnya adalah PNS dokter. Dia dokter tapi menjadi PNS. Dia tidak praktik, maka dia pegawai. Pegawai kantor konsultan pajak, pegawai kantor notaris, akuntan pegawai. Dia sebenarnya pegawai. Dia memang punya sertifikat akuntan, tetapi dia pegawai di firma sebuah kantor akuntan publik. Pedagang bakso keliling, ya, dia masuknya usaha. Pegawai perusahaan asuransi. Nah, agen asuransi itu pekerjaan bebas, tetapi pegawai perusahaan asuransi bukan pekerjaan bebas. Dia pegawai saja. Penceramah tadi adalah pekerjaan bebas, tapi guru agama itu adalah bukan pekerjaan bebas. Jadi ini bertolak belakang ya. Jangan sampai keliru. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini SPT-nya kalau pekerjaan bebas dia hanya bisa pakai 1770 ya. Tidak bisa memakai 1770S atau SS. Ini diingat lagi kewajiban pencatatan dan pembukuan. Jadi intinya kalau ada orang pribadi ya, di sini adalah pekerjaan bebas, maka apakah dia wajib pencatatan dan pembukuan? Ditanya dulu penghasilan brutonya berapa, omsetnya berapa. Kalau omsetnya lebih dari atau sama dengan 4,8, maka wajib pembukuan. Tetapi kalau tidak sampai 4,8, maka cukup pencatatan. Dia punya alternatif pakai pencatatan atau pakai pembukuan tergantung omsetnya lebih dari mencapai 4,8 atau tidak. Kemudian, nah kalau dia memakai pencatatan, karena gini, kalau pembukuan itu tidak masuk ke cakupan mid semester ini ya, pembukuan itu nanti setelah mid semester kita akan bicara pembukuan. Nah, kalau pencatatan maka dia harus memenuhi ketentuan, yaitu pertama dia berhak menggunakan pencatatan kalau di awal tahun itu menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan norma. Nih, jadi menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak ya, bahwa dia akan menggunakan norma. Kalau dia tidak menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma, maka dia dianggap menggunakan pembukuan. Ini yang harus berhati-hati. Jadi kalau kita pakai pencatatan, maka 3 bulan pertama, dalam masa 3 bulan pertama awal tahun pajak, kita harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma. Nah, jadi kalau kita menggunakan pencatatan dan menghitungnya pakai tarif umum harus pakai pemberitahuan penggunaan norma. Kalau kita tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, maka kita dianggap menggunakan pembukuan. Ya, oke. Nah, kita lihat contohnya sekarang penggunaan norma tetapi yang memakai pekerjaan bebas. Kalau dicontoh di video sebelumnya kan dia adalah wajib pajaknya usaha. Sekarang yang pekerjaan bebas. Jadi perlu diketahui daftar norma yang ada di Per 17 tahun 2015 ini mencakup lampiran 1 ya. Itu mencakup seluruh usaha, seluruh kegiatan, seluruh jenis pekerjaan bebas, semuanya masuk. Ya, semuanya masuk. Nah, kita harus, jadi daftar itu menyediakan semua profesi, semua kegiatan usaha, apapun ada di situ. Kalau yang tidak ada di daftar nyebutnya maksudnya ke lainnya. Nah, tetapi kita yang menyeleksi sendiri apakah kegiatan usaha kita atau pekerjaan bebas itu termasuk yang pertama, apakah kita berhak menggunakan norma itu atau tidak. Yang kedua, kalau memang berhak menggunakan norma, maka melihat di daftar norma. Kemudian di daftar norma cek mana yang paling dekat dengan kondisi kita. Kalau kita pekerjaan bebasnya dalam hal ini adalah nih, konsultan pertanian. Contoh nih. Orang pribadi yang berpraktik konsultan pertanian di Depok, maka NPPN-nya adalah 29%. Lihat nomor 1238, oke, 1238. KLU-nya 74909. Jasa profesional ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
contohnya adalah konsultan ilmu pertanian. Nah, di Depok itu adalah masuk daerah lainnya, maka 29%. Bagaimana kalau konsultan pertaniannya dia di Jakarta, maka 32%. Bagaimana kalau di Bandung? Bandung masih yang 32%, karena 10 ibu kota provinsi. Bagaimana kalau di Semarang? Masih 32%. Di Jayapura, Jayapura masuk yang ini, ibu kota provinsi lainnya. Seperti itu ya. Maka jika misalkan konsultan pertanian tersebut penghasilan brutonya adalah 100 juta, maka dianggap penghasilan netonya atau dianggap seperti keuntungannya adalah 29% kalikan 100 juta. Nah, itu cara menghitung penghasilan neto untuk konsultan pertanian. Baik. Nah, ini bagaimana cara menghitung PPh akhir tahun untuk PPOP pekerjaan bebas? Ya, pada hakikatnya sama dengan menghitung PPh akhir tahun untuk OP. Ya. Yang berbeda dengan pekerjaan, ya, ini kan dari pekerjaan bebas ya, itu di penghasilan netonya saja. Nih penghasilan netonya. Nanti kita lihat ya. Jadi alur ke bawah ini sama persis dari penghasilan neto kurangi zakat, kurangi kompensasi kerugian, kurangi PTKP dan seterusnya. Nah, tinggal yang beda di cara menghitung penghasilan neto untuk wajib pajak OP yang mempunyai pekerjaan bebas. Kita lihat ya. Nah, ketentuan penghitungan penghasilan neto untuk pekerjaan bebas sama dengan WPOP usahawan yang tidak final. Jadi bisa merujuk ke video sebelumnya. Jadi di penghasilan neto itu nanti diperoleh dari penghasilan bruto dikalikan dengan NPPN. Ini di poin setelahnya ya. Jadi menghitung penghasilan neto karena ini pakai pencatatan, maka penghasilan bruto berapa dikali dengan normanya. Nah, contoh nih dari yang di samping ini sebenarnya adalah contoh untuk misalkan agen asuransi di Medan. Agen asuransi kan termasuk selama dia bukan pegawai asuransi ya, agen asuransi. Karena agen asuransi itu bisa dilakukan oleh pegawainya, pegawai perusahaan asuransi, bisa juga bukan pegawai. Maka ini bicara yang bukan pegawai. Nah, agen asuransi di Medan itu punya penghasilan bruto 400 juta. Tetapi NPPN agen asuransi ternyata adalah 50%. Nah, nanti dicek di Per 17 tahun 2015, ternyata agen asuransi 50%. Maka penghasilan netonya adalah 50% kali 400 juta sama dengan 200 juta. Ini ternyata berasal dari 50% kali 400 juta sama dengan 200 juta. Nah, berikutnya bawahnya sama semua dengan ketentuan penghitungan PPh-OP akhir tahun. Nah, kita lihat contoh nyatanya ya. Ini contoh. Yosiman, pemuda yang atletis belum menikah tapi sangat tenang. Dia membuka pelatihan yoga di rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Ini pelatih yoga nih. Penghasilan bruto tahun 2019 sebesar 680 juta sekian. Biaya yang dikeluarkan 150 juta setahun. Jadi sebenarnya dia mencatat juga biayanya. Tetapi apakah dia boleh memperhitungkan biayanya? Nah, kita lihat. Yosiman tidak mampu melakukan pembukuan. Karena pembukuan bukan cuma biaya saja ya, ada yang hal lainnya juga ya. Sehingga pada awal tahun 2019 telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke kantor pelayanan pajak. Nah, dari kalimat ini, poin ketiga, dia mengatakan tidak mampu menyampaikan pembukuan. Berarti dia memilih pencatatan. Walaupun sebenarnya dia mencatat biaya. Biaya kan diperlukan tuh kalau di pembukuan. Tapi ini karena dia sudah mengatakan bahwa dia pakai pencatatan, yaitu terbukti dengan menyampaikan pemberitahuan pengguna norma, maka dampaknya adalah biaya yang dikeluarkan ini tidak diperhitungkan. Maka dalam penghitungan pajaknya ya dari penghasilan bruto saja. Itu harus dipahami. Yang kedua, karena dia telah menyampaikan pemberitahuan pengguna norma, artinya dia berhak pakai pencatatan dan berhak menggunakan norma. Tanpa menyampaikan pemberitahuan pengguna norma, maka dia tidak boleh atau tidak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya,
Oke. Kemudian tahun 2019 Yosiman telah menyetorkan PPh pasal 25 sebesar 6,2 juta. Yaitu Januari dan Februari masing-masing 600.000, Maret sampai Desember 500.000. Jadi angsuran pasal 25 kan dilakukan tiap bulan. Januari sampai Februari itu 600.000. Kenapa? Kenapa berbeda dengan Maret? Karena bulan Januari dan Februari tahun 2019 ya, itu dia menggunakan jumlah angsuran yang sama dengan tahun pajak sebelumnya, yaitu Desember 2018. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Nah, Maret sampai dengan Desember 2019 Maret sampai Desember dia menggunakan jumlah 500.000. Angka yang berbeda dengan Januari Februari. Kenapa? Karena di masa Maret itu dia telah menghitung angsuran yang terbaru berdasarkan SPT tahunan yang telah disampaikan. Jadi Maret sampai Desember dia 500.000 karena ini bersumber dari SPT tahunan. Ini tahun pajaknya berapa nih? 2018 yang telah masuk atau telah disampaikan ke KPP pada bulan Maret 2019. Karena apa? Karena SPT tahunan 2018 yang masuk Maret itu di bagian akhirnya itu ditanya berapa angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, dari situ sudah diketahui jumlahnya, maka begitu masuk, maka mulai Maret 2019 juga itu harus memakai jumlah angsuran yang berdasarkan SPT tersebut, yaitu 500.000. Sebelum SPT tahunan 2018 masuk, masa Januari sampai Februari 2019 kan ini sebelum SPT masuk ya, SPT tahunan masuk, itu memakai kondisi yang sama dengan Desember 2018. Begitu ceritanya. Nah, ada tambahan lagi informasi, dan pernah dipotong PPh pasal 21 oleh BUMN Energi sebesar 1,1 juta. Ini berarti pertanyaannya, apakah pemotongan pasal 21 oleh BUMN Energi ini termasuk dapat dikurangkan atau dapat menjadi kredit pajak? Jawabannya iya. Ini adalah kredit pajak. Oke, NPP untuk profesi pelatih olahraga, ini yoga dianggap masuk ke kategori situ, yaitu 30%, maksudnya untuk kelompok yang 10 ibu kota provinsi. Kemudian 27,5% itu yang tengah, yang ibu kota provinsi lainnya, dan 25% itu yang daerah lainnya. Oke. Ini dia di mana nih? Purbalingga. Purbalingga nanti dia pakai yang 25%, yaitu daerah lainnya. Yosiman membayar zakat sebesar 2 juta ke Basnas. Basnas itu terdaftar sehingga boleh dikurangkan. Ya. Baik. Kemudian Yosiman membayar dan melaporkan SPT tahunan PPh OP pada 27 Maret 2020. Oke, 27 Maret 2020 karena ini SPT tahunan tahun 2019 disampaikan Maret 2020. Baik. Kita lanjutkan ya. Analisisnya nih. Maaf, ini ada coret-coretnya. Profesi Yosiman adalah pelatih yoga, termasuk dalam pekerjaan bebas. Ya, dia pekerjaan bebas. Maka ingat, pekerjaan bebas itu selamanya tidak bakalan kena PP 23. Karena PP 23 itu memang objek untuk PP 23 itu bukan penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi ini tidak bakalan kena PP 23 dan tidak kena PP final tersendiri. Kalimat ini penting, kenapa? Biar kita bisa menentukan bahwa ini tidak final. Intinya seperti itu. Nah, ini tidak final. Oke. Kemudian karena dia sudah menyampaikan pemberitahuan pengguna norma, maka dia berhak menggunakan pencatatan dan kemudian dia berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini cara ngitungnya. Penghasilan brutonya 680, 801, 600. Dari mana nih? Nah, ini penghasilan bruto. Ya. 680, 801. Penghasilan netonya, karena ini pekerjaan bebas, dia berhak pakai norma, maka kalikan normanya Purbalingga itu 25%. Maka 25% kalikan
680 sama dengan 170 juta sekian. Zakatnya bisa dikurangkan, 2 juta dikurangkan. Kemudian penghasilan itu setelah zakat atau sumbangan keagamaan sekian. Kompensasi kerugian nggak ada. Penghasilan itu setelah kompensasi kerugian. PTKP-nya dia belum menikah maka TK 0 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 114 juta sekian. PPh terutangnya ini kalian hitung dengan 5, 15, 25, 30, tapi ini 114 juta maka cuma 2 lapis ya, 5 dan 15%. Oke. Kemudian kredit pajaknya yang dipotong atau dipungut pihak lain, berarti yang kredit pajak yang dari potput itu tadi dari BUMN Energi 1,1 juta. Nah, masuk ke sini. Pasal 21 nih maksudnya nih. Pasal 21, pemotongan pasal 21 oleh BUMN. Kemudian PP yang harus dibayar sendiri atau lebih dipotong itu selisihnya 11 juta sekian. PPh yang harus dibayar sendiri, PPh yang dibayar sendiri, maksudnya yang telah ini ya, ini kalau mau lebih jelas, yang telah dibayar sendiri, artinya dia itu sudah membayar angsuran pasal 25 berapa sih di tahun 2000 berapa nih 19. Nah ini ngambil datanya dari poin ini nih. Dia membayar 6,2 juta, yaitu dibagi 2 kelompok. Januari Februari 2019 itu sebelum dia memasukkan dulu ya di tahun 2019 sebelum dia memasukkan SPT tahun 2018, dan Maret sampai Desember kondisi setelah dia menghitung angsuran berdasarkan SPT tahun 2018. Totalnya 6,2 juta, maka PPh kurang bayarnya adalah 4,83 juta. Nah, itulah cara penghitungan PPh orang pribadi dari pekerjaan bebas. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini ada WPOP usaha dari pekerjaan bebas, tapi juga punya penghasilan dari usaha, dari pekerjaan dan dalam negeri lainnya. Jadi semua masuk ke sini, kecuali luar negeri nggak masuk ya. Nah, ini sangat mungkin orang pribadi itu punya penghasilan dari berbagai sumber. Mari kita lihat ya. Yosimun. Nah, tadi namanya siapa sih yang sebelumnya? Tadi Yosiman, sekarang Yosimun. Nah, mungkin saudaraan. Yosimun, duda tanpa anak. Oke. Duda tanpa anak berarti TK 0 ya. Penghasilan bruto tahun 2019 dari pekerjaan sebesar 61 juta. Oke. Dia punya penghasilan dari pekerjaan 61 juta. Sedangkan biaya jabatan iuran pensiun sebesar 3,8 juta. Oke. Jadi ini maksudnya adalah informasi penghasilan brutonya diketahui, kemudian diketahui juga pengurang penghasilan brutonya 3,8 juta. Karena pengurang penghasilan bruto untuk dari pekerjaan itu adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Kemudian dia punya penghasilan bruto dari jasa penyaluran pramusiwi. Apa itu pramusiwi? Cek ya di KBBI ya, biar kita belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalian udah belajar bahasa Indonesia kan di semester lalu. Kemudian oke, ini masuk kemana nih yang jasa penyaluran pramusiwi? Apakah masuk usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau dari daftar pekerjaan bebas itu tidak ada jasa penyaluran sejenis ini yang masuk pekerjaan bebas, maka ini masuk ke usaha. Nah, jadi ini usaha. Masuk ke usaha. Dia mencatat biayanya juga sebenarnya 51 juta. Tapi apakah dipakai? Kita lihat apakah dia pakai pembukuan atau tidak. Oke, berikutnya adalah penghasilan bruto dari profesinya sebagai penerjemah. Oh, ternyata dia penerjemah. Penerjemah itu masuk pekerjaan bebas. Maka ini dari pekerjaan bebas. Nah, ini hati-hati ya. Pekerjaan bebas. Kemudian keuntungan penjualan mobil kesayangan. Nah, mobil kesayangan dijual berarti ini penghasilan dalam negeri lainnya. Kenapa bukan masuk usaha? Kan jualan mobil. Karena dia bukan usaha utama dia. Dia jual mobil di satu-satunya, maksudnya sekali aja. Bukan dia membuka toko mobil, bukan seperti itu. Kalau membuka toko mobil itu usaha. Tapi kalau dia punya jual mobil antik kemudian butuh uang dijual, itu berarti termasuk penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, ini dalam negeri lainnya. Nah, sudah semua lengkap berarti ini. Kemudian Yosimun tidak mampu melakukan pembukuan. Kalau nggak mampu melakukan pembukuan dan telah menyampaikan pemberitahuan pengguna norma, maka dia otomatis dianggap
pakainya pencatatan dan harus dan menggunakan norma dalam penghitungan penghasilan neto. Jadi kalau menggunakan norma, biayanya ini nggak dipakai yang 51 juta. Itu harus diperhatikan ya. Dalam tahun 2019, Yosimon telah menyetorkan PPh pasar 25 sebesar 6,2 juta. Ini juga sama ya. Jadi kenapa 6,2 juta? Karena dipecah jadi dua, berasal dari dua hal, yaitu Januari Februari itu 600.000, Maret sampai Desember 500.000. Jadi maksudnya adalah Januari Februari itu kondisi dia belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2018 saat itu memakai kondisi angsuran pasal 25 tahun pajak sebelumnya. Tapi begitu memasukkan SPT tahun 2018, dia sudah bisa menghitung angsuran yang seharusnya di tahun tersebut. Maka mulai Maret ya dia membayar 500.000. Pernah dipotong PPh pasal 21 oleh Universitas Cendrawasih. Ini dia tinggal di mana sih kok di Uncen? Kita lihat ya. Lokasinya di mana nih? 1,1. Apa ini pemotongan yang kredit pajak? Iya, ini kredit pajak. Yosimon membayar zakat sebesar 2 juta ke Basnas, dapat dikurangkan. Yosimon membayar dan melaporkan SPT tahunan 27 Maret 2020. Oke. Nah, kita lihat. NPPN untuk jasa penyaluran tenaga kerja adalah 32 31 29. Ya, NPPN untuk penyaluran tenaga kerja ya. Ini dia ya pakai yang mana nih? 32 31 29. Informasi lokasinya di mana? Nanti kita lihat ya. Kalau Uncen di Jayapura ini. Oke, kita lihat. NPP untuk penerjemah 30, 27,5, 25%. Juga nanti dilihat dia pakai yang mana. Oke, dari contoh ini ternyata 31%. Ini ya, berarti ini kayaknya informasi tinggal di Jayapuranya nggak ada ya. Ya ini anggap saja di Jayapura. Karena di Uncen ya. Oke, Jayapura nih ya. Jayapura. Oke. Nah, lihat penghasilan neto dia terdiri dari 4 hal, 4 jenis. Dari pekerjaan yang A ini, dari usaha, dari pekerjaan bebas, dari penghasilan dalam neto dalam negeri lainnya. Nah, dari pekerjaan itu berarti bruto kurangi pengurangnya 61 juta. Ini yang poin 1. Poin kedua ya. 61 juta kurangi 3,8, 57,2 juta. Dari usaha yang penyaluran pramusiwi itu 31% ya, karena dia tengah-tengah ini dikalikan 177 juta. Oke. Penghasilan itu dari pekerjaan bebas yaitu penerjemah itu 27,5% kalikan 163 sekian. Jadi 44 juta sekian. Penghasilan neto dalam negeri lainnya yaitu dari apa tadi itu? Oh, keuntungan penjualan mobil 13 juta sekian. Nah, maka dari 4 jenis penghasilan neto dia dijumlahkan totalnya 170 juta sekian. Zakatnya dia 2 juta, kemudian seterusnya PTKP sekian, penghasilan kena pajak 114 juta sekian, PPh terutang 12,13, kredit pajaknya 1,1 juta dari Uncen. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri 11 juta sekian. PPh yang telah dibayar sendiri, yang B ini yang telah dibayar sendiri atau pasal 25 yang telah dibayar itu 6,2 juta, maka kurang bayarnya 4,83 juta. Itu adalah contoh orang pribadi yang penghasilannya bersumber dari lengkap ya, ada pekerjaan, dari usaha, pekerjaan bebas dan dalam negeri lainnya. Nah, lalu kita masuk ke menghitung angsuran pasal 25. Jadi yang dimaksud dengan menghitung angsuran pasal 25 ini tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan ini tahun 2018, ini 2019. Nah, 2018 ini anggap saja sudah diketahui angsurannya, ini Maret sampai dengan Desember. Itu dia udah bayar angsuran, sebut saja tadi contohnya adalah 600.000. Nah, kemudian 2018 wajib pajak orang pribadi pasti akan menyampaikan SPT tahunan.
2018. Tetapi SPT tahunan 2018 ini disampaikannya kan di 2019. Biasanya itu di Maret. Biasanya di Maret 2019. Biasanya loh ya, bisa Januari, bisa Februari, bisa Maret. Bisa juga April terlambat, itu juga bisa. Nah, umumnya sih Maret. Nah, maka kondisi sebelum SPT tahunan 2018 disampaikan di Maret 2019, maka di bulan Januari, di bulan Februari, angsurannya ini tiap bulannya sama dengan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, itu 600.000. Nah, itu aturan mainnya seperti itu. Nah, dilihat dari yang ini nih. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan disampaikan adalah, ini saya singkat, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi di masa Januari dan Februari 2019 sebelum SPT tahunan 2018 masuk, itu sama dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan sebenarnya di Desember 2018, yaitu 600.000. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu bagaimana kita menghitung angsuran pasal 25 ketika SPT tahunan sudah masuk di Maret. Maka yang di sini Maret, kemudian April, kemudian Mei, dan sampai dengan Desember itu berapa per bulannya. Ini Maret sampai Desember pasti sama jumlahnya, tapi berapa jumlahnya itu yang akan kita bahas di poin ini, di slide ini. Maksudnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, ini saya bacakan dan kalian tetap merujuk kepada video sebelumnya. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan tahun pajak yang lalu. Jadi cara ngitungnya adalah PPh terutang menurut SPT tahun lalu. Jadi kalau kita mau menghitung SPT tahun 2019, menghitung angsuran tahun 2019, maka dilihat dulu PPh terutang SPT tahun 2018. Nah, dari PPh terutang menurut SPT tahun 2018 kemudian dikurangi dengan satu, PPh yang dipotong sebagaimana dalam pasal 21, 23 dan 22 serta 24 yang B ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah kredit pajak potput. PPh terutang SPT tahun 2018 kurangi kredit pajak potput. Potput saja, tidak boleh dikurangi dengan pasal 25 yang telah dibayar, potput saja. Kemudian baru dibagi 12. Kalau seperti ini sama dengan, kita lihat, saya pinjam slide sebelumnya, lihat ini. Cara menghitung, kalau dari angka ini ya, cara menghitung angsuran tahun pajak berikutnya, kalau soal ini dilanjutkan, berapa angsuran tahun pajak berikutnya, angsuran pasal 5 tahun pajak berikutnya, maka cara hitungnya adalah PPh terutang, maka ini berarti yang 12 juta, dikurangi dengan kredit pajak potput, berarti 1,1. Bisa sama dengan ini dong, poin yang ini dong. Iya, sama dengan poin yang ini, yang 11 juta, yaitu PPh yang harus dibayar sendiri. Baru dibagi 12. Itu maksudnya, ya. Jadi tidak boleh dari poin paling akhir, ini nggak boleh. Tapi poin yang ini. Nah, ini menegaskan di video sebelumnya. Baru dibagi 12. Nah, ya. Oke ya, teman-teman semua. Nah, saya akan tambahkan, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan wajib pajak yang baru terdaftar? Cara ngitung angsurannya bagaimana? Kan dia belum menyampaikan SPT tahunan dari tahun sebelumnya. Maka untuk kondisi seperti itu, kita pakai klausa yang di sini nih, poin yang saya lingkari, yaitu untuk wajib pajak baru, tetapi wajib pajak barunya itu bukan bank, bukan perusahaan yang listing di Bursa Efek,
bukan BUMN, bukan BUMD, bukan wajib pajak lainnya, nanti ada penjelasannya, dan juga bukan orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, bagi kelompok wajib pajak baru, pokoknya wajib pajak yang tidak termasuk yang ini deh, gitu ya. Itu angsuran pasal 25-nya, wajib pajak baru itu yang baru terdaftar, di tahun pertama dia terdaftar, itu tidak perlu membayar angsuran, alias 0. Jadi tidak perlu membayar angsuran dulu. Dia cukup 0 dulu sampai dengan akhir tahun. Itu ketentuannya. Ini berdasarkan PMK tahun 2018. Nah, jadi kondisi setelah tahun 2018 itu angsuran wajib pajak baru 0 dulu. Baru tahun berikutnya, di tahun pertama 0. Tahun berikutnya setelah dia memasukkan SPT tahunan PPH bisa dihitung angsuran yang seharusnya untuk tahun tersebut. Oke. Nah ini silakan kalian cek lagi video sebelumnya. Saya cuma karena yang utama dari penghitung angsuran itu kita harus pakai pendekatan seperti ini. Angsuran tahun pajak berikutnya dihitung berdasarkan asumsi bahwa tahun pajak berikutnya itu kondisinya sama dengan kondisi tahun lalu. Jadi tahun depan sama dengan tahun lalu, atau tahun sekarang sama dengan tahun depan, seperti itu. Jadi sama kondisinya, asumsi seperti itu. Kenapa pakai asumsi seperti itu? Ya karena masa depan kita nggak tahu. Masa depan itu kan biasanya tidak jauh-jauh amat dengan masa sekarang. Seperti itu asumsinya. Maka penghasilan tahun depan dianggap sama dengan penghasilan tahun ini. Itu asumsinya. Peristiwa masa depan akan sama dengan peristiwa di tahun ini. Kecuali untuk hal-hal yang memang hal itu dapat diidentifikasi tidak bakalan terjadi lagi. Itu namanya penghasilan tidak teratur. Contoh, kalau tahun ini saya dapat penghasilan nemu emas batangan 1 ton, jangan 1 ton ya, mungkin agak berlebihan ya. Kita sederhanakan. 100 kilogram. Saya menemukan emas batangan 100 kg gitu. Amin ya. Kemudian saya sudah bayar zakat dan sebagainya. Kemudian apakah peristiwa di tahun ini akan terjadi lagi di tahun depan? Itu kalau dalam pajak dikatakan tidak terjadi lagi. Kenapa? Itu kan kebetulan namanya. Kecuali saya berubah menjadi pemburu harta karun. Nah, kan saya nggak berubah jadi pemburu harta karun. Maka tahun depan peristiwa saya nemu emas batangan dianggap tidak terjadi lagi. Peristiwa berupa menemukan emas batangan di tahun ini masuk kondisi penghasilan tidak teratur. Nah, jadi kita harus tahu mana penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Nah, contoh penghasilan tidak teratur adalah keuntungan selisih kurs. Ini kalau dalam kondisi yang agak masuk akal gitu ya. Keuntungan selisih kurs dari utang piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta. Tadi contohnya untung dari jual mobil gitu ya. Itu juga apakah terjadi lagi di tahun depan? Ya kalau kita nggak jualan mobil ya nggak terjadi lagi kan. Wong itu mobil kita jual karena butuh uang saja. Kita bukan orang yang jualan mobil. Nah gitu ya. Maka itu adalah penghasilan tidak teratur. Oke. Serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Yang insidentil aja, yang tidak terus-menerus. Gitu. Itu jadi harus tahu penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur. Kemudian kita juga harus menghitung mengidentifikasi mana kredit pajak yang tidak teratur, yang tidak terjadi lagi, yang kemungkinan besar tidak terjadi lagi. Nah, ini contoh nih. Contoh ya. Contoh 1, perhitungan PPHOP pekerjaan bebas. Ini dari yang mana nih? Oh, dari yang Yosiman. Yosiman tadi udah dihitung, SPT tahunnya masuknya seperti ini. Jadi kurang bayarnya 4830 kurang bayar. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Berapakah angsuran pasal 25 untuk Januari dan Februari 2020? Berapakah angsuran pasal 25 untuk Maret sampai Desember 2020? Nah, yang pertanyaan pertama, Januari Februari 2020 itu kondisi dia belum menyampaikan SPT tahunan. Karena dia masukkan SPT tahunan kan 27 Maret.
Kemudian angsuran pasar 25 Maret sampai Desember 2020 berapa? Ini kondisi setelah SPT tahunan masuk. Yang kita jawab yang pertama dulu. Januari sampai dengan Februari 2020 pasti menggunakan angsuran sama dengan angsuran pasal 25 di Desember 2019. Ada nggak informasi Desember 2019? Ada nih. Desember 2019 adalah 500.000. Maka angsuran di Januari dan Februari 2020 masing-masing 500.000. Nah, itu jawaban pertama. Terus bagaimana untuk Maret sampai dengan Desember 2020? Kita lihat. Ini apakah si Yosiman itu mendapatkan penghasilan tidak teratur? Satu, gitu ya. Yang kedua, apakah ada kredit pajak tidak teratur? Kalau semuanya teratur, maka cara menghitung PPh pasal 25 adalah dengan membagi 12 poin yang ini. PPh yang harus dibayar sendiri, ini cukup dengan dibagi 12. Ini kondisi kalau teratur semua. Nah, kita lihat ya. Ini jawabannya nih. Ternyata semua penghasilan teratur. Dibuktikan dari apa nih dia usahanya apa nih? Oh, pelatihan yoga. Cuma itu saja, nggak punya penghasilan tidak. Pelatihan yoga ya berarti tahun depan kan dia masih melatih yoga lagi. Maksudnya seperti itu. Loh, kan tahun depan jumlahnya sama. Iya, jumlahnya kan nggak sama. Pasti sebenarnya nggak sama. Tetapi karena tidak ada informasi berapa, itu kan hal gaib di masa depan. Hal-hal gaib di masa depan adalah rezekimu di masa depan, jodohmu siapa, kamu penempatan di mana, itu hal gaib. Nah, kalau hal gaib kan nggak bisa diprediksi. Maka ya udahlah, pakai data tahun sekarang saja, yaitu dianggap penghasilannya sama gitu. Maka karena ini penghasilannya teratur semua, ya sudah tinggal dibagi 12 gitu. Jadi angka yang mana nih? 11.030 yang ini, 11.030 dibagi 12 gitu. Sebenarnya gitu langsung. Kalau penghasilan teratur semua langsung cari aja angka PPh yang harus dibayar sendiri. Oke ya, saya lanjutkan. Oh, ini contoh kasus SPT kalian bisa baca sendiri. Saya akan masuk ke ini nih, yang paling bawah. Ini ketika penghasilan dia tidak teratur. Kalau penghasilan dia tidak teratur, maka dibuanglah penghasilan tidak teratur tersebut dan kredit pajak tidak teraturnya itu dibuang. Itu ada di bagian belakang dari ilustrasi SPT ini. Jadi kita akan menghitung angsuran PPh pasal 25 yang dalam kondisi bahwa wajib pajak tersebut punya penghasilan tidak teratur. Nah, ini. Nah, jika terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun tersebut, maka angsuran pasal 25 tahun berikutnya tidak bisa dihitung dengan cara di atas. Cara di atas yang apa? Yang ini nih. Cara yang di atas ini adalah jika penghasilannya teratur semua, kredit pajaknya teratur semua, itu cukup 1/12 dari angka 16 tadi ya, pakai model cepat. Tetapi kalau ada penghasilan tidak teratur, ada kredit pajak tidak teratur, nggak boleh pakai cara seperti ini. Pakainya adalah dengan dikeluarkan dulu penghasilan tidak teratur dan kredit pajaknya dikeluarkan yang tidak teratur juga. Nah, contoh nih. Ini ada orang penghasilan netonya dari gaji, dari praktik dokter pekerjaan bebas, narasumber juga pekerjaan bebas, kemudian dalam negeri lainnya bertas sewa dan sewanya ini ternyata ini masuk kondisi tidak teratur nih. Ternyata udah disebutkan isi detail tidak teratur misalkan. Maka nanti untuk kondisi ini penghasilan tidak teratur bertas sewa ini dibuang. Di tahun pajak depan ini dipakai angkanya, dari gaji dipakai, dari praktik dokter dipakai, dari narasumber dipakai, tetapi dari sewa tidak dipakai. Itu ya. Kemudian PTKP-nya karena tahun depan ini tidak ada informasi ada perubahan, adanya kepastian bahwa dia berubah PTKP-nya, nggak ada informasi itu, maka tetap sama. Tapi kalau kita memperoleh kepastian bahwa tahun depan misalkan dia sudah dapat dipastikan status PTKP-nya tahun depan berubah, maka tahun depan juga berubah. Ini nggak berubah soalnya ya, jadi biarin aja. Kita pakai lagi PTKP yang sama. Kemudian
Kredit pajaknya. Kredit pajaknya apakah dipakai lagi tahun depan? Pasal 21 telah dipotong, ini dipakai lagi. Kenapa? Karena ini berasal dari pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ya. Pekerjaan ya tahun depan dianggap sama. Pasal 23 200.000 itu teratur apa enggak? Oh, ini enggak teratur. Kenapa? Berasal dari sewa. Sewa ya. Sewa tahun depan enggak ada lagi. Karena itu tidak teratur. Maka masuk kategori yang dihapus di tahun depan. Nah, maka cara ngitungnya kayak gini nih. Ini penghasilan neto tahun lalu, kemudian dikurangi penghasilan neto tidak teratur yang 110 juta, ini tidak teratur, ya. Maka jadilah penghasilan teratur tahun 2019. Ini yang dipakai nih. Jadi intinya ketika kita menghitung angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya tahun 2020 itu pakailah penghasilan teratur dari tahun 2019. Nah, ternyata sejumlah 143 sekian. PTKP-nya tetap sama kondisinya. Kemudian penghasilan kena pajaknya sekian. PPh terutangnya sekian ya. Kredit pajaknya hanya 2135. Jadi yang tadi yang ini saja yang dipakai, yang 200.000 tidak dipakai. Nah, maka ini adalah total angsurannya di tahun 2020 kemudian dibagi 12 sama dengan 351.817 per bulan. Ini per bulan. Maka setelah SPT tahunan ini masuk, dia membayar angsuran per bulannya 351.817. Oke. Baik ya, ini sudah selesai. Rekan-rekan semua mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kelas dan kita akan segera ketemu lagi di pertemuan melalui Zoom. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.